Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya kita boleh bertumbuh bersama di dalam iman, di dalam pengharapan dan di dalam kasih kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Dan di episode kali ini di dalam Khotbah Minggu Sunday Blessing tanggal 23 Juni tahun 2024, kebenaran firman Tuhan akan mengangkat judul Okultisme dalam Kekristenan. Nas firman Tuhan terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-18, ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon hikmat dan pengertian yang daripada Engkau, menuntun dan menyertai Tuhan apa yang akan menjadi topik bahasan kami kali ini. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, kalau kita berbicara topik mengenai okultisme ya, mungkin saudara bertanya-tanya, apa itu okultisme ya? Definisi yang paling tepat itu ialah apa yang digambarkan dari pembacaan firman Tuhan kita kali ini, saudara ya. Dan okultisme itu jelas adalah sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Secara teori, okultisme itu banyak ada di tengah-tengah masyarakat kita ya. Okultisme itu sendiri adalah kepercayaan, singkatnya ini adalah kepercayaan terhadap roh orang mati, kepada jimat atau benda-benda keramat yang memiliki kesaktian untuk menjaga keluarga, untuk menjaga tubuh kita. Bisa juga sifatnya seperti ilmu kekebalan, bisa juga sifatnya seperti satu ilmu yang bisa membuat seseorang itu menjadi kaya atau diberikan apa yang ia inginkan. Dan semuanya itu tanpa saudara atau kebanyakan orang sadari, sebenarnya ini menjadi sebuah langkah awal bagi iblis untuk masuk ke dalam kehidupan seseorang ya. Dia menggunakan apa yang diinginkan oleh orang itu, dengan kata lain dia menjual jiwanya bagi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Semuanya itu mengingatkan kita akan Hawa ya. Ketika ia ingin memakan buah pengetahuan, semuanya begitu indah dalam pandangan matanya, begitu menarik. Dan iblis memperkuat itu, godaan itu, untuk ia akhirnya menentang Tuhan. Nah, pada dasarnya iblis itu penipu, saudara ya. Seakan-akan dia mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang ya. Entah itu lewat apa namanya istilahnya tuh, untuk bisa mendapatkan kekayaan orang rela melakukan apa saja, termasuk dengan tanda kutip ya, membawa tumbal atau sesajen atau apa gitu ya. Kalau tumbal sih lumayan mengerikan, saudara ya. Tetapi ada orang yang rela bahkan menumbalkan anggota keluarganya demi ia bisa mendapatkan kekayaan. Nah, kalau hal-hal seperti itu, okultisme atau praktik okultisme seperti itu, kita sudah sangat paham sekali ya. Dan kita sudah juga sangat amat tahu. Kecuali kalau saudara masih hidup di pedalaman mungkin saudara ya, yang
teknologi informasi masih belum sampai di sana ya. Tapi rasanya nggak mungkin ya di era sekarang. Semuanya tuh kayaknya sudah terjangkau deh. Terjangkau oleh sistem informasi yang luar biasa ya. Jadi sampai ke pedesaan pun hari ini orang sudah tahu yang namanya smartphone. Dan segala hal yang berkenaan dengan sosial media, orang tahu. Jadi berita atau kebenaran firman Tuhan mengenai okultisme tentu tidak seharusnya kita lakukan di era di mana kita sudah mengerti kebenarannya ya, bahwa Tuhan membenci praktek-praktek okultisme. Dan yang menjadi contoh tadi di Alkitab tadi dituliskan, Tuhan benci dengan orang-orang yang melakukan hubungan dengan roh-roh orang mati ya, roh jahat yang tanpa ia sadari. Roh orang mati itu seakan-akan itu adalah keluarganya, seakan-akan itu adalah ya seseorang yang bisa diajak ngobrol dari dunia orang mati sana. Tetapi Alkitab sendiri sudah menggambarkan dengan jelas ya, bahwa antara dunia orang mati dengan dunia kita, orang yang masih hidup ini, itu ada seperti jarak yang tidak terseberangi. Jadi tidak mungkin ada orang mati yang bisa kembali ke dunia ini. Dan kalau akhirnya film-film itu memfilmkan bahwa nenek, kakek, atau orang-orang yang kita kenal, orang-orang kita kasih itu, ia seakan-akan bisa datang kembali dalam hidup kita, entah melalui mimpi atau melalui penglihatan atau secara gaib gitu ya. Sesungguhnya itu bukanlah orang yang kita kenal. Itu adalah penyerupaan saja. Ya, iblis adalah sang pendusta. Jadi ia bisa meniru. Bahkan ia bisa menjadi malaikat terang, saudaraku ya, untuk bisa meyakinkan kita. Jadi berhati-hatilah. Ya, hari-hari ini saya melihat kegerakan iblis, kegerakan daripada si penyesat itu ya, sudah sangat canggih sekali, saudaraku. Sudah sangat mengikuti zaman sekali. Kalau dulu ya penyesatan itu terang-terangan ya, seperti halnya ya semacam gerakan-gerakan seperti gereja setan. Saudara tentu tahu ya, hal itu sesat ya. Gerakan-gerakan seperti sekte-sekte sesat, di mana ada yang numbalin anak, ada numbalin korban hewan, ada yang nyembelih binatang dan meminum darahnya bersama-sama, dan lain sebagainya, yang itu saudara bisa bilang cult ya, satu aliran sesat ya. Karena jelas-jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan. Namun ada lagi yang saya komentari dan saya akan angkat jadi topik bahasan mengenai okultisme dalam gereja ini adalah sesuatu yang seakan-akan itu benar. Seakan-akan itu benar. Namun ini sudah menjadi satu, menurut saya ini jadi satu praktek okultisme rohani. Yang bagi saya itu mengalihkan iman seseorang yang sejati kepada Kristus kepada hal-hal yang sifatnya klinik atau mistis. Ya, maaf ya kalau saya harus berbicara dengan tegas dalam hal ini, karena saya pribadi adalah orang yang diajar sungguh-sungguh dalam kebenaran. Dan saya juga ingin mengajarkan saudara kebenaran, supaya saudara tidak diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang terlihat benar, tapi ternyata itu palsu, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi saya ada beberapa hal di dalam gereja yang saya bisa bilang sebagai ya hal-hal yang berbau okultisme ya. Contoh ya, maaf, correct me if I'm wrong, dan maaf kalau misalnya saya mungkin menyerang keyakinan saudara. Bagi saya ada beberapa hal yang berkenaan dengan praktek okultisme di dalam kekristenan. Ya, ini masih dalam zona abu-abu, gray zone ya. Ada orang yang berkata sah-sah saja, silakan, boleh. Tetapi ada orang yang masih belum yakin. Ada yang di tengah-tengah. Tapi ada yang straight, khususnya orang-orang Injili, orang-orang reform, mereka akan berkata no, absolutely no. Ya. Jadi praktek-praktek dari perjanjian lama, kemudian juga dari yang digambarkan di Alkitab mungkin masih dilakukan ya.
sampai ke zaman sekarang. Ya, praktek apa itu? Beberapa di antaranya saya akan bilang seperti ini. Pengurapan minyak atau mendoakan air. Ya saudara ya. Jadi setuju atau tidak setuju, ini saya kembalikan kepada saudara ya. Kalau saya pribadi, saya akan berkata, saya kurang begitu setuju ya. Walaupun ada part bagian diri saya di masa lalu yang ya saya sah-sah saja sih ya. Karena Alkitab berkata minyak urapan itu memang ada. Ya, minyak urapan itu memang ada, saudara ya. Nah, tetapi bagi saya yang hidup dalam imamat perjanjian baru, saudara ya, imamat perjanjian baru, saya punya satu alasan kenapa saya kurang begitu setuju. Karena saya menarik bagaimana pelajaran iman di dalam Alkitab itu. Ya, pelajaran iman di dalam Alkitab yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Ya. Hari-hari ini ada orang yang datang ke gereja sembari membawa botol minyak zaitun yang ya tidak kosong sih ya, berisi minyak. Ada juga yang cuma botolnya karena minyaknya dibagikan oleh gereja. Mereka berkeyakinan ketika minyak itu didoakan oleh pendeta, ditumpang tangan, dan mereka menerima minyak itu, maka minyak itu memiliki sesuatu kuasa yang kalau dioleskan pada orang sakit, maka orang itu akan sembuh. Ya, karena itu ada di dalam Alkitab, biasa-biasa saja sih. Tapi kalau boleh, ya, saya tidak ingin praktek ini menjadi okultisme yang pure okultisme, di mana akhirnya itu menghalang-halangi orang untuk bertumbuh di dalam iman yang sesungguhnya kepada Kristus. Minyak itu hanyalah media, tetapi iman kita yang sejati yang percaya kepada Kristus, itu seharusnya itu yang bertumbuh, saudaraku. Ada beberapa alasan di sini. Pertama, Kristus Yesus mengajarkan kepada orang-orang dan kepada pendengarnya. Ada beberapa studi kasus ya, yang ditulis oleh Injil ya, yakni ketika Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Fenomena pertama ialah ada orang yang mengalami sakit kusta. Ya, saudara ya. Di mana ia hampir tidak punya kesempatan untuk disembuhkan oleh Yesus karena begitu banyak orang mengerumuni Yesus. Tetapi imannya simpel. Ia berkata, aku cukup memegang ujung jumbainya saja, ujung jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Ini adalah iman yang sederhana, tetapi juga sekaligus besar di hadapan Tuhan. Karena ia tidak seperti kebanyakan orang mengerumuni Yesus, berusaha menjamah Yesus, karena mereka berpikir Yesus adalah seorang yang bisa dikatakan nabi yang penuh dengan kuasa. Tetapi wanita ini, ya, saya lupa apakah ini kusta atau pendarahan, saudara. Pendarahan kalau tidak salah ya, pendarahan 12 tahun. Iya, saya lupa, saya ketukar kisahnya, saudara. Kalau orang kusta kan nggak boleh ya, nggak boleh menjamah, saudaraku. Makan mereka diejek-ejek atau dihindari. Orang yang pendarahan 12 tahun, maaf saya koreksi ya. Jadi ketika ia memegang ujung jumbai dari jubah Yesus, maka ia sembuh. Nah, itu iman yang besar, saudaraku. Ada yang lebih besar lagi daripada itu. Apa? Yakni iman dari seorang perwira Kapernaum. Ia datang kepada Yesus, tidak membawa orang yang sakit. Ia datang kepada Yesus, ia memohon kepada Yesus, ucapkanlah sepatah kata untuk aku sampaikan kepada hambaku, maka aku percaya ia sembuh. Jadi si perwira ini memiliki iman yang jauh lebih dahsyat daripada orang yang menjamah ujung jumbai Yesus. Sampai Yesus aja kagum dengan imannya. Nah, saudaraku, saudara sampai di sini saudara harusnya paham bahwa iman saudara yang benar, iman saudara yang bertumbuh tentu tidak akan terkungkung dengan konsep minyak urapan. Dioles sembuh, dicipratkan ke tempat kerja, maka tempat kerja saudara akan diberkati. Karena itu ada sedikit banyak masih berbau
PL atau perjanjian lama, saudaraku ya. Praktek-praktek ya yang masih berbau perjanjian lama ya, yang masih dibawa seperti itu. Bagi saya iman yang sejati itu harusnya iman yang percaya. Sekalipun aku tidak mengoles minyak urapan, sekalipun aku tidak mencipratkan minyak urapan, sekalipun aku tidak meminum air putih yang didoakan oleh pendeta, aku hanya punya iman yang straight, yang lurus langsung secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan berkuasa untuk menyertai aku, menyembuhkan aku, memberkati pekerjaan dan usahaku. Harusnya kita punya iman seperti ini. Jadi saudara mengerti ya alasan kenapa saya kurang setuju dengan, maaf ya, hal-hal yang nantinya ke depannya akan menjadi sebuah praktek okultisme menurut saya. Ya. Jadi orang datang ke gereja bukannya bertumbuh mendengarkan firman, ujung-ujungnya ya ngasih minyak, minta didoakan, minyak urapan, ngasih air mineral gitu ya. Mungkin di dalam botol kaca atau apa. Ya saya mengerti karena di eranya zaman saya dulu tahun 90-an akhir, saudaraku, ya seperti itu memang ya. Tapi saya bertumbuh di dalam Tuhan, saya membaca kitab suci, saya bertumbuh dituntun oleh Roh Kudus hari demi hari, dan saya percaya saudara pun harusnya seperti itu. Saya tidak katakan bahwa saya saja yang bertumbuh, saudara juga pasti bertumbuh. Nah, disitulah kita akan menyadari bahwa iman yang sejati itu bukan soal hal-hal yang berbau seperti okultisme seperti itu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara masih dalam taraf ini, ya, datang ke gereja karena pengen didoakan oleh pendeta, datang ke gereja karena bawa minyak pengen didoakan oleh pendeta minyaknya supaya nanti bisa dioles ke diri sendiri, atau datang ke gereja minta roti dan anggur. Nah, iman saudara masih belum dalam pertumbuhan yang seharusnya bagi saya. Saudara harus belajar dari perempuan yang pendarahan 12 tahun atau dari perwira di Kapernaum yang punya iman yang luar biasa dalam pandangan mata Tuhan. Ya, jujur di hadapan Tuhan seperti itu. Mereka tidak perlu pakai perantara, tidak perlu pakai media-media untuk bisa mengalami kuasa dan pekerjaan Tuhan, saudara ya. Makanya ya era tahun 90-an akhir 2000, kita tentu syarat dengan orang-orang yang didoakan, ditumpang tangan, kemudian tumbang mengalami pengurapan Roh Kudus. Saya pikir hal itu tidak seharusnya berulang ya, karena Roh Kudus sudah diam dalam diri kita. Bagi saya penumpangan tangan yang sejati yang pertama itu ialah ketika saudara ditumpang tangan dan saudara menerima Roh Kudus dalam hidup saudara. Bagi saya penumpangan tangan yang sejati itu. Ya, kalau saudara ditumpang tangan untuk didoakan, ya saudara tidak usah ditumpang tangan, saudara berdoa sendiri kepada Tuhan pun saya percaya saudara pasti disembuhkan. Ya. Jangan jadi orang Kristen yang selamanya bayi rohani. Datang ke gereja setiap hari Minggu atau kapan saja ada KKR diadakan. Dari dulu, dari saudara muda sampai saudara tua, saudara akan jadi orang yang maju ke depan. Di altar call saudara akan angkat tangan dan didoakan. Ya, bagi saya ya sebenarnya tidak usahlah seperti itu, saudara ya. mau pendetanya yang katanya punya pengalaman dengan alam gaib, mau pendeta yang katanya kabarnya pakar pelepasan atau pakar kesembuhan ilahi, saya tidak peduli. Karena bagi saya hal-hal seperti itu justru mengerdilkan iman. Yang sejati dari pertumbuhan kita justru adalah pengajaran. Pengajaran firman yang sehat, yang benar, itu yang paling penting. Jangan gantikan pengajaran sehat itu dengan ya fenomena seperti altar call. Itu nggak ada efeknya buat orang-orang, nggak ada efeknya buat pertumbuhan rohani saudara. Pengajaran yang benar membuat hati saudara berbalik kepada Tuhan, membuat saudara sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, membuat saudara menjalin relationship yang benar dengan Tuhan. Disitulah dari relationship atau hubungan itulah, dari persekutuan saudara dengan Tuhan itulah kuasa Tuhan bekerja setiap hari dalam hidup saudara. Saudara bahkan tidak perlu meminta kuasa itu. Minta
Yang jadi permintaan saudara harusnya apa? Tuhan, biarkanlah hidupku selaras dengan firman-Mu. Biarkanlah hidupku selalu menjauhkan diri dari dosa dan pelanggaran, agar aku hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Harusnya permintaan kita seperti itu, saudara ya. Boleh-boleh saja sih kita meminta segala hal yang di dunia ini, saya bilang sah-sah saja karena saya pun melakukannya, saudaraku ya. Tapi kalau tidak dijawab Tuhan, ya jangan kecewa dengan Tuhan. Tetap setia menanti-nantikan Tuhan. Ya. Apa yang engkau inginkan di dalam hatimu, seperti Daud pun Tuhan penuhi, saudara ya. Jangan sampai melakukan yang jahat seperti Daud ya. Ngambil istri orang, membunuh suami orang. Ya. Nabi Nathan bahkan bilang, kalau kurang, bilang aku tambahin. Asal jangan melakukan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya pikir Tuhan itu baik. Jadi saudara tidak perlu sampai melakukan hal-hal yang berbau okultisme lagi di dalam gereja untuk mendapatkan kebaikannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar setiap kami di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengupgrade Tuhan pengertian dan pemahaman kami. Semakin kami bertumbuh di dalam Engkau, semakin kami memahami pengajaran yang murni dan sejati Tuhan, yang boleh menuntun kami di dalam hubungan kami yang benar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah menyatakan isi hati-Mu. Kami dengan kerendahan hati berdoa, Tuhan mampukan kami untuk hidup di dalamnya. Tuntun kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang mampu memikul salib, menyangkal diri dan mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.